kembali merefleksi mengenai pembahasan Bang Fadlun, penjelasan bab 1, dan saya coba kembali baca dan saya juga mendapat sedikit pertanyaan mengenai teks yang saya baca langsung dari bab 1, bahwa seperti yang Bang Fadlun jelaskan minggu lalu itu, bahwa fitrah adalah sebagai dasar dari kepercayaan itu sendiri. Dan saya baca di bab 1 itu naskah asli bahwa Cak Nur ingin memperlihatkan kepada kita di dalam teks itu bahwa beliau memberikan dua sudut pandang tentang kepercayaan itu sendiri. Sudut pandang yang pertama bahwa kepercayaan sebagai suatu kebutuhan, itu sudut pandang yang pertama. Yang kedua bahwa kepercayaan harus harus dalam waktu yang sama juga merupakan sebagai kebenaran. Jadi ada dua sudut pandang di situ, Bang. Saya lihat kepercayaan sebagai kebutuhan dan kepercayaan harus sebagai dalam waktu yang sama juga merupakan kebenaran. Nah, kira-kira memposisikan kepercayaan sekaligus merupakan kebenaran itu seperti apa, Bang? Terima kasih, kita bersama-sama di sini belajar bersama. Semoga usaha ikhtiar kita dipermudahkan untuk memahami pemikiran Cak Nur, paling tidak di dalam teks yang kecil ini dengan bobot yang sangat berat. Sebelumnya itu saya membuka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam pertama itu kan saya meletakkan kepercayaan. Ini kalau satunya ini kepercayaan, kemudian melahirkan tata nilai melahirkan tradisi, ya. Tata nilai melahirkan tradisi, dan tradisi itu yang menopang kebudayaan. Itu titik yang paling pokok yang mau penjelasan Cak Nur nanti masuk pada titik 4 ini. Yang dia nanti yang dia nanti perkuat itu kan di basis kebudayaan sebagai sebuah perkembangan kebudayaan, membangun peradaban, membangun kemanusiaan kan di tema kebudayaan. Tapi di tema tradisi, tema tata nilai, dan tema kepercayaan itu adalah berbicara tema-tema tentang keimanan. Karena kepercayaan kan pasti berkaitan dengan al-haq, nilai-nilai ajaran berkaitan dengan keislaman, dan tradisi itu berkaitan dengan utusan dalam hal ini kenabian. Dan kalau berkaitan dengan kebudayaan itu sifatnya umum, mau budaya apa ya, paling tidak dalam konteks kemanusiaan, karena kita berbicara tentang nilai dasar perjuangan. Pasti dalam perjuangan itu yang kita perjuangkan di wilayah kebudayaan kan. Jadi segala sebentuk nilai, sebentuk tata nilai atau ajaran-ajaran itu yang kemudian akan diperjuangkan di kebudayaan dalam melakukan perjuangan-perjuangan. Tapi perjuangan dalam artian kebudayaan pasti berkaitan dengan al-haq, ya. Berkaitan dengan al-haq. Sebagaimana tadi ditanyakan bahwa kepercayaan itu pada saat bersamaan itu kebutuhan. Tidak ada yang tolak bahwa kita percaya itu adalah sebuah kebutuhan, tidak mungkin sesuatu yang terpisah dari kita, sesuatu yang eksistensi. Tapi pada saat bersamaan dia harus merupakan hal yang benar. Dalam penjelasan Cak Nur pada bab 1, kebenaran itu diuji dalam sebuah sisi rasionalitas. Kalau teman-teman baca di paragraf keberapa, ketiga atau keempat, Cak Nur mengatakan dalam ungkapan mustahil dua-dua benar, mustahil dua-dua salah, pasti hanya salah satu kan? Salah satu. Artinya kebutuhan kita permanen terhadap kepercayaan pada saat bersamaan harus benar. Benar itu kan adalah sebuah prinsip rasional. Lagi-lagi Cak Nur tidak menggunakan bahasa itu, tapi dalam bahasanya dia mengatakan mustahil dua-dua itu benar dan mustahil juga dua-dua salah. Berarti hanya salah satu. Itu berarti prinsip rasionalitas yang dia gunakan dalam menganalisis, dalam membangun sebuah kepercayaan. Jadi kalau kita mengatakan
kepercayaan itu adalah sesuatu yang inheren, dasarnya berkaitan dengan sisi manusia, tapi di saat bersamaan fitrah itu tidak cukup. Dia butuh sebuah kesadaran. Nah, kesadaran ini yang kemudian seringkali diartikan bahasa-bahasa yang menjadi penopang kepercayaan manusia. Tapi kepercayaan itu harus sampai pada tingkat keimanan. Ya. Jadi kalau saya mengatakan saya percaya sama Al-Haq, karena dia sebagai sesuatu kebutuhan, pada saat bersamaan bahwa saya percaya bahwa Allah itu benar, pada kepercayaan saya itu, dia sampai pada sebuah titik keimanan kepada Al-Haq. Jadi kebutuhan permanen, semua orang ini pasti membutuhkan itu. Tapi pengujian apakah itu benar, itu meletakkan sebuah rasionalitas dalam bentuk-bentuk kepercayaan. Jadi kita bisa mengatakan, jadi dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat orang punya kepercayaan A, B, C, Tuhan A, Tuhan B, Tuhan C. Tapi kepercayaan sendiri itu tidak bertuhan. Orang bisa percaya saja. Percaya sama Allah, yang lain sama apa? Sama Yesus, sama Buddha. Ini kan semua predikasi, tapi kepercayaan itu tidak punya Tuhan. Kepercayaan itu sesuatu yang inheren saja pada manusia. Tapi kalau nanti pada prosesnya orang percaya A, percaya Tuhan A, Tuhan B, Tuhan C, dan lain-lain sebagainya. A, B, C, dan lain sebagainya. Ini kan apa? Sebuah keputusan individu. Maka wajar kalau Tuhan orang itu berbeda, karena memang rasionalitas orang terhadap kebutuhan yang dia yakini itu berbeda. Jadi kalau ada orang mengatakan kita percaya, iya percaya. Tapi jangan sekali-kali kita mengatakan kepercayaan itu sama Tuhan atau sama Al-Haq. Tidak bisa. Kepercayaan terkait Allah Subhanahu wa taala, kepercayaan transisi menjadi sebuah ketuhanan yang kita yakini, itu adalah sebuah landasan yang sifatnya rasionalitas. Dalam bab 1 NDP di paragraf ketiga kalau tidak salah, teman-teman bisa rujuk itu. Supaya saya jelaskan tidak lebar, tidak keluar dari teks, tinggal pemaknaan saja. Jadi kalau orang mengatakan beriman itu dasarnya apa? Jadi kalau percaya itu, berarti kan percaya itu dasarnya fitrah dan rasionalitas. Kalau pada rasionalitas itu dia letakkan Tuhan, dia letakkan Tuhan, maka pada proses ketuhanan itu sebentar Tuhan itu diungkap dalam wahyu. Diungkap dalam wahyu itu masuk teori iman. Maka dasar iman, percaya kepada Al-Haq itu pasti dasarnya iman. Tapi iman ini dasarnya rasionalitas dan fitrah. Karena dia berbicara tentang sebuah predikasi. Yang kita imani apa? Kan begitu kan? Yang dia punya pertanyaan kan begini. Yang kita imani apa? Yang kita imani itu kepercayaan ataukah yang kita imani itu adalah Allah? Kan begitu pertanyaannya. Kalau yang kita imani adalah kepercayaan, berarti itu sifatnya inheren, ego. Tapi kalau kita imani adalah Allah atau Tuhan yang lain, maka Allah dan Tuhan yang lain itu proses kesadaran orang. Di titik iman itu, kalau Cak Nur mengatakan di sini, dasarnya percaya sama Allah itu kan iman. Iman kepada Allah itu bagiannya wahyu. Namun ilmu bagiannya kesadaran kan? Ilmu dan iman itu dua wilayah yang berbeda. Kalau ilmu itu berkaitan dengan rasionalitas terhadap alam semesta, dan iman itu berkaitan dengan wahyu, tapi itu setelah rasionalitas. Teman-teman bisa membaca jeli dalam NDP itu. Teman-teman bisa melihat persoalan. Dengan begitu maka sangat sulit orang beriman tanpa ada rasionalitas. Kalau tanpa rasionalitas, yang dia yakini apa? Kalau dia mengatakan saya yakini adalah Allah, dasarnya Allah itu predikasi dari mana? Ini Cak Nur. Cak Nur dalam bab 1, paragraf ketiga pakai 4, dia berbicara tentang sebuah non-kontradiksi kalau dikatakan bahwa dua-dua benar, dua-dua salah. Itu dijelaskan secara mendalam. Sebenarnya ungkapan-ungkapan ini sebenarnya lebih matang di bab 7. Tapi begini-begini aja. Saya arahkan ke bab 7 supaya teman-teman yang
Yang kajian di sini tidak berhenti. Kalau hal yang berhenti kan bahaya juga nanti. Teman-teman menyimpulkan di ujung-ujung. Kira-kira begitu. Yang saya mau tekankan, pertama kepercayaan itu pada intinya dia sampai kepada al-haq. Al-haq itu adalah iman. Tapi iman masuk ke al-haq itu adalah sebuah kesadaran dan fitrah. Nah, itu kira-kira dasarnya. Jadi iman itu fitrah dan kesadaran. Sesuatu kebutuhan, rasionalitas, kemudian muncul iman. Iman ini berkaitan dengan Allah dan itu turun pada tata nilai, ajaran. Ya. Ajaran, kemudian masuk tradisi. Nah, tradisi itu kan kemarin saya katakan, di sini Nabi. Nabi ya. Tradisi ini melindungi kebudayaan. Akhirnya begitu. Jadi kalau kepercayaan itu benar, pasti benar ini. Ini juga pasti benar. Kalau kebudayaan belum tentu benar. Dia pasti ada transisi salah dan benar. Yang orang mempersoalkan keimanan itu benar yang salah itu adalah berkaitan dengan irisan-irisan budaya. Kalau berkaitan dengan al-haq, Al-Quran, ajaran, kemudian kenabian, tradisi, kemudian masuk di budaya. Yang kesalahan ini kan ada ruang ini. Kalau Allah itu tidak mungkin salah. Ini dalam kesimpulan. Ajaran tidak mungkin salah. Nabi tidak mungkin salah. Yang salah di mana? Yang salah ini di ruang kemanusiaan. Ya. Ruang manusia itu pasti ada salah dan benar. Kira-kira begitu. Cara memasukinya ini kan di sini. Di sini kan ruang salah dan benar. Salah dan benar. Perhatikan baik-baik. Kepercayaan, tata nilai, tradisi Nabi itu benar. Satu, tunggal. Tapi kalau kita berbicara kebudayaan, tidak bisa berbicara kebenaran. Tuh, ada salah. Tugas kita yang paling ribet kan ini. Memilah salah dan benar. Di sini yang menarik karena bagaimana kita membongkar itu. Bagaimana kita membongkar kebenaran dan salah pada aspek kebudayaan. Kalau berbicara tentang 3 variabel utama, sudah selesai. Yang paling sulit kan ini, kebudayaan. Nah, karena kebudayaan itu kan banyak variabel, mau syirik, mau banyak sekali. Pada penjelasan awal telah saya katakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini yang mutlak ini kan dia berkaitan dengan ajaran ya, wahyu. Tapi wahyu ini untuk mengungkap Allah Subhanahu wa Ta'ala mutlak ini kan berkaitan dengan wahyu. Pada wahyu ini orang bisa mengetahui dia, Nurin. Dia menarik teori kenabian. Pertanyaan yang paling fundamental, kita mulai dari mana? Teman-teman mulai dari Allah. Kita tahu kadar diri kita bukan nabi. Itu dipastikan dulu. Clear di sini ya, kita bukan nabi. Teman-teman dan saya sama. Manusia tanda kutip, salahnya banyak, kemudian benarnya mungkin tidak pernah benar. Bicara agama, semua tidak ada kita, apalagi kita bukan alumni pesantren. Pesantren juga pesantren yang tidak jelas ya. Jadi memasuki wahyu itu harus membuka ruang kenabian. Transisinya begitu. Yang paling realistis, sebagaimana Cak Nur itu mengkonklusi bahwa tujuan kita adalah al-haq. Itu Cak Nur mengkonklusi. Tujuan kita adalah al-haq, ada wahyu, Al-Quran, ada Nabi. Ada 3 perangkat yang digunakan untuk sampai kepada al-haq. Ada ajaran, ada Nabi sebagai perangkat memasuki al-haq. Dengan begitu, maka sebuah metodologi dibuka. Metodologi yang dibuka paling realistis itu berkaitan dengan kebudayaan. Kebudayaan ini yang dikatakan pada bab 2, manusia. Jadi Kak, seperti yang Kak Falun tadi jelaskan mengenai fitrah itu bahwa salah satu arah dari fitrah itu yaitu fitrah adalah kebenaran itu
cenderung kepada kebenaran, dan kebenaran nantinya akan menemukan kenabian itu sendiri. Dan saya tidak tahukah apakah penjelasan tadi mengenai fitrah dan menemukan kebenaran itu, apakah itu penjelasan Cak Nur ataukah itu interpretasi di Bang Fadlun itu sendiri, karena sejauh ini bacaan saya mengenai Cak Nur bahwa sangat sedikit Cak Nur di dalam menjelaskan kenabian itu sendiri. Bahkan saya belum menemukan teori kenabian dalam perspektif Cak Nur, apalagi kaitannya fitrah nantinya akan menemukan kenabian itu sendiri, atau bagaimana itu? Memang satu hal, kalau kita baca Cak Nur itu memang jarang sekali, bukan jarang, kurang sekali pembahasan kenabian. Itu dalam buku-buku semua itu sangat sedikit. Saya kurang tahu kenapa dia begitu. Tapi dalam struktur yang dia jelaskan, masalahnya kebudayaan itu transformasinya di tradisi. Maka tidak mungkin itu fitrah kemudian melompat jauh, tidak mungkin itu. Sebagai sebuah bahasa idealitas kita mengatakan bisa lompat jauh. Tapi dalam bahasa realitas itu sulit sekali. Sangat sulit. Makanya pembahasan tadi itu penjelasan interpretasi saya berdasarkan kaidah-kaidah kata kunci pada Cak Nur. Oh. Karena kita mengatakan ya Pak, kalau kata siapa? Hadis Nabi mengatakan ana ma'al haq, al-haq ma'al ana. Saya bersama kebenaran, kebenaran bersama saya. Nah, berarti apa? Kalau fitrah itu cenderung pada kebenaran, di situ kan titiknya. Hadis saya mengatakan, saya bersama kebenaran, kebenaran bersama saya. Bisakah orang mengatakan bahwa Tuhan itu terpisah dengan Nabi? Tidak. Tapi kalau orang mau mencari Tuhan tanpa Nabi juga tidak masalah. Saya yakin dan percaya pasti dia temukan adalah jin. Yang dia temukan jin itu, otomatis itu. Maka fitrah yang paling realistis itu titiknya cuma di bahasa itu. Bahasa itu. Nah, ini kalau kita mau bahasakan dalam bahasa-bahasa transformasi ahli syariat itu mengatakan semua makna Allah itu makna manusia. Dan makna manusia itu terkait dengan mana dalam bahasanya. Cak Nur juga mengatakan itu pasti bahasa insan kami, manusia sejati. Itu ya. Manusia yang pola pikir itu manusia tauhid begitu. Tapi kalau orang mau bebas berkreasi mentafsir NDP terserah. Tapi saya berupaya mentafsir itu sesuai dengan kata-kata kunci di sini. Karena irisannya kepercayaan, tata nilai, tradisi itu menopang. Dia menopang. Budaya, berarti budaya itu dia akan mencari titik alur tradisi. Maka kita sebagai bahasa fitrah harus bertransformasi dalam kecenderungannya mencari siapa yang bisa menopang kita. Kalau tidak ada yang bisa menopang kita, lantas di mana kebenaran yang bisa kita ungkap? Kecuali bukan pada bahasa ana ma'al haq, al-haq ma'al ana. Saya bersama kebenaran, kebenaran bersama saya. Nah itu. Jadi kira-kira begitu. Ini yang disebut dengan apa? Mazhab ya. Mazhab Islamnya Cak Nur begini. Realistis. Tidak idealis begitu. Makanya saya kenapa heran? Kok ada sebagian orang kok masih mengklaim kebenaran? Nah, penting kebenaran itu berkaitan dengan ridho ilahi. Begitu saja. Kalau masuk surga, berbuat baik saja. Tapi kalau kebenaran, berkaitan dengan ridho ilahi. Kalau mau mencari surga, berbuat baik. Tapi kalau mau mencapai sebuah titik kebenaran mutlak, ada keridhaan ilahi. Tapi memang dalam buku-buku memang Cak Nur jarang sekali, bukan jarang, sangat sedikit menjelaskan kenabian. Sangat sedikit sekali. Ataukah memang dia fokus hanya dalam tema-tema budaya, tema-tema praktis. Sehingga untuk berbicara tentang ini waktunya kenabian sangat sedikit. Kira-kira begitu. Ada lain? Karena saya melihat Cak Nur dalam menjelaskan fitrah atau kemanusiaan ini bahwa sandarannya itu betul yang abang kita bilang tadi bahwa sangat jarang menyentuh atau membahas tentang ini. Makanya saya lihat dia ketika fitrah ini dia realisasikan bentuk perbuatan, maka sandarannya itu pada
kebudayaan atau nilai-nilai kearifan lokal itu yang terdapat di kebudayaan, Kak. Kita lihat di situ dia ikat fitrah itu, bahwa fitrah yang benar, yang baik, ketika disandarkan kembali kepada nilai-nilai kearifan lokal yang terdapat di setiap masyarakatnya, Kak. Lagi-lagi kalau bahasa kebudayaan itu kan bahasa berkaitan dengan fitrah, itu kan bahasa tentang sebuah tugas dan tanggung jawab individu dalam mengembangkan peradaban. Dalam ruang kebudayaan itu manusia dalam aktivitasnya itu tugasnya dia adalah tanggung jawab kebudayaan, mengembangkan peradaban. Kalau dia mengikat, tanda kutip, tindakannya itu berkaitan dengan kebudayaan yang dia lokal, lantas dia punya pertanyaan, dia mau apakan nilai-nilai itu? Karena kebudayaan itu titik tanggung jawab individu, mengembangkan kebudayaan, mengembangkan peradaban. Mengembangkan kebudayaan, mengembangkan peradaban itu hanya bentuk aktualitas fitrahnya. Di dalam bahasa aktualitas kebudayaan sudah otomatis dia akan bersinggungan dengan moral-moral yang ada. Dia akan bersinggungan. Maka fitrah itu, makanya saya katakan fitrah itu dalam peletakannya pada realitas, karena dia akan bersentuhan dengan budaya yang beragam, manusia yang beragam, baik buruk yang beragam, maka harus ada bahasa pemilahan pada realitas, analisis, rasionalitas untuk mampu meletakkan fitrahnya. Intinya jangan sampai mengotori fitrah, karena sekali-kali kita mengotori fitrah, kebenaran itu menjadi hilang. Maka salah satu untuk bisa netralisir fitrah itu tetap suci, paling tidak poin-poin rasionalitas itu dibutuhkan. Kalau dia mengaitkan fitrahnya, tindakannya pada bahasa kearifan lokal, tapi bahasa kearifan lokal itu adalah sebuah bahasa yang bisa mentransformasi dia menuju kebenaran. Maka pasti dia akan uji. Dia akan menguji lokal wisdom yang ada, yang sesuai dengan fitrahnya. Kira-kira begitu. Kan kajian ini, Kak, terkait dengan fokus struktur NDP, jadi artinya kita mencoba melihat struktur NDP ini dan di dalam kerangka pemikiran Cak Nur. Jadi tafsiran-tafsiran yang tidak terkait dengan pemikiran Cak Nur itu mungkin kita tinggalkan terlebih dahulu dan kita menggunakan pemikiran Cak Nur itu sendiri di dalam menjelaskan NDP itu sendiri. Nah, terkait tadi, Kak, mengenai hati nurani, di situ tidak salah kita lagi yang menginterpretasikan, Kak. Apakah hati nurani itu sama dengan fitrah? Apakah hati nurani itu sama dengan insting? Hati nurani itu bisa diartikan insting. Bisakah sesuatu yang suci diletakkan pada insting? Realitas budaya ini realitas yang bercampur, ada baik ada buruk. Pertanyaan kemudian, kira-kira hati nurani itu dia bisa memilah tidak? Meletakkan fitrah itu. Oh, begini, Kak, maksud saya, apakah fitrah yang suci ini tidak bisa terlembaga di dalam masyarakat, Kak, sehingga fitrah yang telah menjadi nilai dan terlembaga dalam masyarakat ini, itulah yang menjadi patokan manusia dalam menjalani kehidupannya, Kak. Karena saya lihat di sini dari saya memahami fitrah ini tidak bisa tanpa bantuan fitrah yang suci ini tidak bisa tanpa bantuan kenabian, dia bisa teraktual dengan benar di realitas, Kak. Nah, pertanyaan saya, apakah fitrah ini tidak bisa menjadi nilai-nilai fitrah ini terlembagakan di dalam masyarakat, Kak? Dan ketika terlembagakan, nah, menjadi patokan manusia, pondasi manusia di dalam menjalani kehidupan. Iya. Kalau diartikan bahwa fitrah itu terlembagakan pada masyarakat, berarti itu bahasa rasionalitas. Karena pasti dibuat dalam moral dan hukum. Pembuatan moral dan hukum itu bahasa apa? Pasti bahasa rasionalitas. Pertanyaan kemudian, bahwa fitrah yang terlembagakan pada masyarakat, moral, adat istiadat yang dilakukan itu untuknya apa? Untuk apa itu? Dalam tafsir NDP itu ada makna tradisi. Tradisi itu kan apa? Dia melindungi. Jadi fitrah itu harus diletakkan dalam tradisi. Tradisi itu dalam bahasa filsafat disebut dengan ideologi.
Kalau teman-teman membaca Husn Nasr, diartikan bahwa tradisi itu adalah teori syariat. Kalaupun teman-teman keluar dari mana tradisi, coba teman-teman mencari itu rumusan tradisi. Cak Nur menulis tradisi, kira-kira dia bahas tradisi, ada tidak yang paling menyebar? Lagian dia cuma bahas dari tradisi Islam. Tradisi Islam itu salah satunya, dia bukanlah teori intelektual. Dalam buku tradisional, tradisi Islam. Dia meletakkan dalam penjelasan pembangunannya itu, tradisi itu salah satunya berkaitan dengan intelektualitas. Maka fitrah ini untuk dijadikan sebagai sebuah bahasa tindakan, itu dia berkaitan dengan garis tradisi. Tradisi ini disebut dengan pelembagaan nilai moral. Ada aspek intelektualitas yang diikat dalam tindakan. Karena sangat sulit itu orang bertindak dengan basis fitrah dalam realitas sosialnya tanpa ada hukum-hukum moral. Hukum moral. Nah, karena itu disebut dengan basis tradisi. Tapi ini penjelasannya, itu dalam skema penjelasannya itu dia harus mengarahkan pada ada mana kepercayaan, ajaran, tradisi. Tradisi. Dan tradisi itu menopang manusia. Dia menopang kebudayaan. Dan kebudayaan itu dasarnya itu kan teori fitrah. Nah, sekiranya fitrah itu mau diaktualkan dalam kebudayaan, itu dia berkaitan dengan apa? Pasti dia berkaitan dengan sisi rasionalitas manusia, hati nurani. Kalaupun orang mengatakan bahwa hati nurani itu tidak diartikan kesadaran dan diartikan sebuah insting, pertanyaan kemudian, bisakah insting mampu memilah bahasa realitas yang majemuk ini? Bagaimana bahasa hati nurani meletakkan bahasa fitrah? Apakah cuma mengatakan yakin bahwa itu baik, bahwa itu benar, jadi yakin saja? Tidak mungkin itu. Kalaupun kita menggunakan hati nurani itu adalah bahasa perasaan, oh itu tentu lebih subjektif lagi. Bisa subjektif. Karena nanti dalam pembahasan selanjutnya, Cak Nur meletakkan dua hal. Satu ada sisi rasionalitas, satu ada fungsi hati nurani. Maka hati nurani ini dia letakkan pada basis perasaan dia. Perasaan. Cuma hati nurani kan sangat berbahaya. Sekiranya kita meletakkan dia pada aspek tindakan tanpa rasionalitas, sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Jadi kalau kita bertindak hanya berdasarkan perasaan, teman-teman bisa uji seberapa konsisten teman-teman bertindak pada tindakan bahasa hati nurani. Tapi kalau bahasa rasionalitas diartikan, karena hati nurani itu salah satunya artinya adalah rasionalitas, memilah. Ini realitas. Kecuali kita tidak menggunakan hukum realitas, bisa-bisa saja. Ada dua tafsir yang sebenarnya mau dipakai. Satu, hati nurani itu diartikan sebagaimana kalbu, tapi kalbu ini masuk pada realitas, tidak mungkin sendiri, pasti dia dibacking oleh nalar. Maka untuk mengungkap kebenaran atau fitrah, pasti ada dua hal. Satu, ada hati nurani, yang kedua adalah bahasa kesadaran. Kalau kita mau konsisten dengan berkaitan dengan bab 1, karena bab 1 itu ada bahasa yang disebut dengan bahasa-bahasa akal. Prinsip-prinsip mengkontradiksi. Dia mengatakan bahwa tidak mungkin dua-dua benar dan tidak mungkin dua-duanya salah. Yang satu yang benar. Ini bahasa apa? Ini bahasa realitas. Dia mau memilah. Maka fitrah itu yang cenderung pada kebenaran yang tunggal. Di realitas dia bertemu begini. Ada baik, ada buruk, benar, salah. Ini harus menggunakan apa? Rasionalitas untuk dia pilih, kemudian dia letakkan fitrah. Kalau mau konsisten dengan bab 1. Bab 1 kan begitu.
bab 1. Kira-kira begitu. Mengenai fitrah berupa kenikmatan, yang contohnya tidak apa-apa di pikiran kita menyukai istri orang. Bukankah itu tidak sesuai dengan fitrah yang cenderung dengan kebenaran? Karena sejak dalam pikiran saja sudah tidak bisa dianggap benar. Saya kira mencintai istri orang lain, walau sejak dalam pikiran, itu saja sudah salah. Kak. Ya, fitrah itu, misalnya kita punya rasa kenikmatan. Kenikmatan menyukai orang itu tidak bisa dihukumi benar salah. Ya begitu saja namanya fitrah, kecenderungan. Apakah kita menyukai istri orang itu salah? Tidak ada, itu benar itu. Kalau kita mengatakan salah, tidak salah namanya hanya dalam fitrah kita mencintai si A. Itu benar. Karena yang dikatakan salah dalam artian yang dihukumi fitrah itu bernilai itu ketika dalam perbuatan. Tapi kalau kita cuma di dalam diri kita mengatakan saya mencintai orang ini, saya suka orang ini, itu belum bisa dihukumi karena relasi dia dengan diri dia. Yang dihukumi benar salah itu terkait dengan nilai perbuatan, relasi dia dengan orang lain dalam realitas. Kalau hanya dalam diri kita mengatakan saya menyukai orang itu, saya ingin mencuri barang orang, itu hal-hal yang benar. Bahasa fitrah itu bahasa cenderung bahwa dia mau mencuri, itu bahasa benar itu bahwa dia mau mencuri. Tapi selagi-lagi dia belum bertindak, itu fitrah belum bisa dihukumi. Dihukumi kecuali dalam tindakan. Tapi kalau dalam tindakan kita kalau menggunakan bahasa hati nurani, itu hati nurani harus mempertimbangkan untuk bagaimana fitrah ini bisa merealisasi tujuannya. Kalau dia mau menginginkan makanan dalam realitas, maka hati nurani harus bisa mempertimbangkan agar bahasa fitrah bisa terpenuhi pada realitas. Kalau terpenuhi, di situ baru masuk nilai benar salah. Kira-kira begitu. Ya, terima kasih Kak atas jawabannya tadi. Saya sedikit menanggapi, walaupun itu memang sudah masih dalam pikiran saja dan belum bisa dihukumi benar salah tindakannya, tapi kan ini walaupun memang dalam pikirannya saja sudah kotor, bukankah itu juga sudah dapat dosa Kak? Karena berpikiran yang aneh-aneh atau bisa saja berpikiran yang salah Kak, kan bisa dapat dosa, tidak begitu Kak? Kalau dosa itu dihukum di perbuatan, bukan di dalam hati. Perbuatan. Misalnya begini, saya mau mencuri barang orang, apakah saya sudah berdosa? Tapi kan niatannya Kak sudah jahat. Kalau niatannya sudah jahat Kak. Saya tidak niat, saya cuma bilang saya mau mencuri barang orang. Begitu saja. Saya cuma bilang begitu. Itu belum bisa dihukumi karena teori-teori dosa dan pahala itu teori perbuatan. Oh iya Kak, iya. Terima kasih Kak. Tapi kalau ada bilang dalam hati itu sudah di dosa, berarti itu sudah makam kelas tinggi itu. Tapi dalam teori perbuatan, karena Canur kan mengatakan fitrah itu bernilai kecuali bertindak. Kalau belum bertindak tidak bernilai. Jadi kalau kita mengatakan saya suka istri orang, saya mau membunuh orang, tidak masalah. Selagi masih begitu kan. Atau teman-teman misalnya coba ke polisi, bilang sama polisi saya suka istri orang, tidak mungkin dia tangkap. Dia tangkap kecuali kamu jelas-jelas dalam tindakan mendekati dan lain sebagainya dalam perbuatan. Kalau cuma bilang begitu tidak mungkin. Atau bilang Pak polisi saya mau mencuri barang orang, polisi tidak mungkin menangkap karena belum terjadi. Sesuatu yang terjadi dalam tindakan baru dihukumi.